نسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن Assalamualaikum المهيمن warahmatullahi wabarakatuh. العزيز الجبار. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Kita sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka syarat utama tentang rukun Islam kita adalah syahadat tentang Allah. Asyhadu an la ilaha illallah. Lebih-lebih di bulan Ramadan ini kita tingkatkan keimanan kita, tauhid kita, makna dari syahadat kita kepada Allah. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sangat serius sekali supaya kehidupan manusia itu berdasarkan aqidatul tauhid, syahadat tentang Allah Subhanahu wa taala itu tadi. Jika orang sudah bersyahadat tentang Allah, maka kehidupan manusia menjadi mulia. Tapi begitu sebaliknya, kalau kehidupan manusia itu berkelimang dengan kesyirikan, maka manusia itu menjadi rendah harkat dan martabatnya. Kita mulai dari makna syahadat itu. La ilaha illallah, maknanya la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada yang berhak diibadahi, disembah kecuali Allah. Bukan benda, bukan barang, bukan orang, bukan uang. Tetapi ketika orang konsekuen dengan syahadat tentang Allah itu, maka kehidupannya menjadi mulia. Menjadi mulia hidupnya manusia itu. Dimulai dari perintahnya Allah kepada malaikat. Allah menyampaikan kepada malaikat tentang rencananya Allah menciptakan manusia. Tapi tidak disebut nama. Disebut fungsinya, khalifah. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 35 dijelaskan wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilum fil ardi khalifah. Sesungguhnya aku akan menciptakan di muka bumi khalifah. Bukan Adam yang disebutkan. Walaupun sebenarnya yang diciptakan pertama adalah Adam. Tapi oleh Allah fungsinya disebut khalifah. Sangat mulia sekali. Saat itu adalah para malaikat mengatakan ketidaksetujuannya. Ada dua alasan dalam ayat itu yang disebutkan tentang ketidaksetujuannya malaikat. Satu, ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Nanti manusia itu membuat kerusakan dan membuat wabil khusus pertumpahan darah. Yang kedua alasannya malaikat wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Kami ini kelompok malaikat kurang baik apa? Allah kok mau menciptakan manusia. Tapi tidak disebut Adamnya. Yang disebut adalah khalifah. Fungsinya manusia itu sebagai khalifatullah fil ardi. Lalu harkat dan martabatnya manusia dengan aqidatul tauhid, maka manusia itu menjadi sangat mulia. Menghambakan diri kepada Allah itu. Di dalam surat yang lain diterangkan surat Al-Isra ayat 70, walaqad karramna bani Adam. Kami muliakan anak Adam itu. Wa hamalnahum fil barri wal bahri. Dan kami angkut mereka itu di darat, di laut. Wa razaqnahum minat thayyibat. Kami beri rezeki yang baik-baik. Wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila.
dan kami muliakan manusia itu di atas seluruh makhlukku yang lain, setinggi-tingginya. Jadi sangat mulia sekali ketika manusia itu mengilahkan Allah atau menyembah Allah satu-satunya. Tetapi begitu orang itu menyembah selain daripada Allah, bisa benda, bisa barang, bisa orang, maka manusia merendahkan harkat dan martabatnya sendiri, lebih memuliakan benda dan barang itu tadi dibanding dirinya sendiri. Nah, ini yang penting untuk kita pedomani, sehingga kalimat tauhid itu menjadi operasional. Kalimat tauhid itu menjadi bisa dilaksanakan kalau kita beri makna-makna seperti begitu. Ya, mengerti bahwa kedudukan manusia itu sebagai makhluknya Allah yang berakidah tauhid menjadi sangat mulia. Tapi ketika bisa dia menyembah benda dan barang, maka dia lebih meninggi-ninggikan benda dan barang itu dan lebih merendahkan harkat dan martabatnya sendiri. Jangan sampai dalam kehidupan kita ini menjadi abdud dinar, abdud dirham, abdul khomisoh, abdul khomilah, hamba dinar, hamba dirham, hamba pakaian yang mewah-mewah. Ya. Kalau dalam pakai bahasa sekarang, abdur rupiah, abdud dolarot menjadi hamba itu. Orang kemudian kena uang, orang kemudian kena kedudukan, diberikan fasilitas itu. Lalu orang tidak ngomong menurut ilmunya, orang tidak berpikir menurut hati nuraninya, orang tidak menyampaikan kebenaran menurut yang sebenarnya, berarti manusia sudah lebih rendah daripada fasilitas-fasilitas yang diberikan itu tadi. Seyogyanya manusia itu menjadi istiqomah, lebih-lebih dalam bulan Ramadan ini. Istiqomah di dalam hal menyembah Allah itu tadi. Maka saum dan puasa itu maknanya adalah orang mengendalikan, ya, orang menahan sesuatu yang halal, sesuatu yang miliknya menjadi dia tidak makan dan tidak minum. Karena apa? Puasa. Sehingga itulah sebenarnya tujuan puasa itu menjadi orang itu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala karena didasari dengan aqidatut tauhid tadi. Puasa yang bercapek-capek, ya, berhari-hari, berminggu-minggu, 1 bulan penuh, tapi kalau tidak diniatkan kepada Allah, manusia menjadi tidak bernilai hasil daripada kerja capeknya dari puasanya tadi. Oleh karena itu saya rasa dalam Ramadan sangat tepat sekali kita meningkatkan kualitas tauhid kita kepada Allah SWT sehingga betul-betul kita menjadi orang yang sangat mulia di mata Allah. Jangan dibalik. Kalau dibalik manusia menjadi rendah. Yang diagung-agungkan bisa benda, bisa barang. Apalagi dalam situasi begini, kesempatan manusia itu menggunakan harta bendanya berfungsi sosial untuk dipakai untuk sosial. Bukan hanya dinikmati sendiri, tapi harta itu bisa diberikan kepada orang lain yang membutuhkan. Sehingga dia merasa lebih tinggi daripada harta bendanya, dia lebih tinggi daripada uangnya itu. Jadi hidup bertauhid adalah hidup yang mulia, tapi sebaliknya hidup yang syirik bukan hanya akan merusak amal ibadah kita, tapi hidup yang syirik itu adalah hidup yang merendahkan harkat dan martabatnya manusia itu sendiri di mata Allah Subhanahu wa taala. Apapun sekecil-kecilnya yang kita miliki bisa kita pakai untuk mentauhidkan Allah. Hanya segelas air saja bisa dipakai untuk ibadah kepada Allah. Ya, hanya sekedar 1 kilo gula saja mungkin ya, 1 kilo beras saja itu bisa kita pakai untuk ibadah kepada Allah. Sebaliknya, 1 gelas air saja itu bisa kita pakai untuk mensyirikkan Allah. Tapi kalau benda-benda dan barang yang kita miliki itu kita pakai untuk mentauhidkan Allah, maka ingatlah manusia yang demikian itu adalah manusia yang sangat mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
Mudah-mudahan dengan puasa ini kita menjadi orang yang bertakwa kepada Allah. Wabil khusus saya sebutkan tadi, tingkatkan kualitas iman dan tauhid kita. Posisikan diri kita itu lebih mulia dari segala sesuatu yang kita miliki, sehingga segala sesuatu yang kita miliki berfungsi untuk ibadah kepada Allah. Mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.